Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bagaimana mengatur waktu cari duit online bagi para pelajar ya. Ya soalnya pelajar juga kadang kebutuhannya berbeda, kadang ada yang butuh ya pengen beli sesuatu, pengen ada target yang dibeli, entah itu handphone baru, entah itu pengen nabung lebih banyak, entah itu ya pokoknya pengen mandiri lah seperti itu. Makanya banyak pelajar yang cari duit online, cuma ada kendala. Kalau pelajar, namanya pelajar kan, dia harus membagi waktu antara sekolah dan di luar sekolah seperti itu. Nah sedangkan biasanya sekolah itu sekarang tuh waktunya lama sekali ya, benar-benar kadang sampai sore jam 2 atau jam 4 belum ada. Kalau ada ekskul, jadi pas pulang itu udah lelah gitu, burn out, gimana ada waktu buat cari duit. Sementara dari sekolah, dari guru, dia dikasih PR banyak sekali, urus ngejawab, ngerjain soal seperti itu. Nah di sini ya istilahnya cuma anak yang ya benar-benar berusaha ya, yang pengen berusaha benar-benar mau mau sukses, mau cuan, artinya mau belajar ya, pertama mau belajar dan mengejar tujuan seperti itu. Jangan lupa guys ya, sebelumnya untuk para pelajar juga, kalau suka sama channel ini jempol dulu biar Sirtiman semangat support update channel di video-video berikutnya. Oke lanjut. Jadi yang pertama itu, seorang pelajar tuh harus jelas ya mencetak atau memvisikan tujuan sama sama berapanya ya, berapa yang pengen didapat. Namanya cari cuan, dia pengen dapat duit akhir tahun berapa, akhir bulan berapa ya, seperti itu. Kalau bisa yang jangka pendek dan jangka menengah itu, jangan ngambil yang jangka panjang. Kalau jangka panjang ya susah gitu. Kadang mereka namanya pelajar, ada yang kos-kosan, ada yang ya duit orang tua, kiriman orang tua habis di tengah jalan, apa di tengah bulan seperti itu. Makanya kadang ya Sirtiman kasih saran, pilih jangka pendek. Yang pertama pilih jangka pendek ya, terus kedua dalam mengatur tujuan dan berapa penghasilannya itu, yang kedua jumlah yang akan didapatnya berapa, itu harus jelas. Jangan terlalu besar, nanti kerjaannya banyak, birokrasi dan lain-lain, sehingga karena pelajar waktunya sedikit ya, dia nanti akan bludrak gitulah, akan overload seperti itu. Jadi jelas, pilih bisnisnya yang jangka pendek apa, entah itu jual jasa, entah itu jual ebook atau panduan, atau itu jual software, entah itu ya pokoknya bantuin jadi virtual assistant di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan seperti itu. Yang jelas pendapatannya juga yang rasional gitu ya, jangan yang membatasi diri boleh apa, tapi ya kalau terlalu targetnya terlalu besar, ini nggak rasional seperti itu. Sedangkan dia waktunya sedikit ya, harus pas ya. Kalau emang dia sebulan dapat 1-2 juta sebagai tambahan ya nggak apa-apa gitu, namanya juga baru mulai. Nanti kalau udah jalan, udah ada ya, udah bisa memilih, udah bisa belajar lebih, udah bisa cara cari pasif income, cara cari otomatis duit yang otomatis seperti itu ya, nanti bisa gitu. Yang jelas ya, sekarang banyak konten-konten membuat video short dan lain-lain. Nah kalau itu nggak bisa duit cepat gitu. Itu duitnya itu ya nanti kalau udah ya istilahnya udah berkembang channelnya, seperti itulah gitu. Kecuali memang dia bisa bikin konten yang benar-benar gitu. Soalnya
ya namanya tetap aja, namanya cairnya duit dari YouTube itu ya nggak bisa buru-buru ya, kadang kirim ceknya datangnya berapa minggu ya, itu yang diperhatikan. Mau cari cepet ya langsung ke tukang apa, ke ruko-ruko di dekat rumah, tawarin langsung dibikinin channel atau dibikinin website atau apa ya, itu bisa seperti itu. Yang kedua ya jangan menunda-nunda ya, banyak yang pengen cuma menunda-nunda. Nanti kalau laptopnya bagus, nanti kalau komputernya kenceng, nanti kalau kalau apa kalau udah musim kemarau, musim hujan, sinyal jeleknya, banyak alasan untuk menunda ya. Ya cuma itu hal-hal yang nggak bikin dimulai gitu, itu bikin kita gagal sebelum memulai, istilahnya seperti itu. Juga yang kedua, konsultasi ya sama, ya kalau bisa dari pihak sekolah atau orang tuanya, guru BP. Biar apa? Ya biar nanti ya suatu waktu kalau ada masalah, ya misalnya namanya sekolah terlalu fokus ke cari duit, nanti sekolahnya terbengkalai seperti itu. Makanya ya mungkin dari guru BP atau dari orang tua punya solusi ya, pokoknya sharing aja, jangan rasis, jangan segala sesuatunya egois gitu. Biar mereka tahu ya, kita nih nggak ada yang apa sih namanya pelajar ya, nggak ada yang disembunyikan gitu. Semuanya masih dalam pantauan orang tua atau guru gitu. Lanjut, bagi pelajar tuh kalau bisa ya mendelegasikan, ini udah tahap-tahap, sebenarnya udah tahap-tahap yang udah mentalnya berani gitu loh, mulai mendelegasikan. Atau misalnya ajak teman kalau udah dapet job, ajak teman, nanti biar mereka bantuin gitu, kita tinggal kasih tugas, ntar kalau udah selesai semua kumpulin tugasnya, store ke bos biar digaji, seperti itu ya gitu. Jadi ini salah satu acara yang paling ya menghemat waktu lah gitu, karena waktunya untuk pelajar itu sedikit. Yang kalau pulang sekolah mungkin udah dari pagi berangkat, paginya juga kadang jam setengah 7 udah masuk, itu harus jam 5 udah standby, terus tidurnya jam berapa, ngajain PR, belum pulangnya kalau macet segala macam. Itu yang harus dilakukan ya. Lanjut ke poin berikutnya ya, di sini nggak ada nomor-nomor tapi poin aja. Kalau bisa ya standby ngelakuin apa, entah itu komunikasi seputar online-nya saat dia lagi mobile atau di mana-mana, itu biasa bisa dengan cek pakai handphone atau cek pakai laptop. Jadi suatu waktu dia lagi istirahat, dia bisa ngerjain tugas nyicil seperti itu. Jadi nggak kebuang waktu yang cuma istirahat bengong-bengong atau apa, kecuali dia ada kegiatan kayak olahraga, itu masih masih inilah itu. Cuma kalau masih pakai baju bersih kan nggak sayang kalau olahraga, itu lebih baik daripada nongkrong nongkrong nggak jelas, ngerokok atau cari-cari tempat buat ya ngobrol-ngobrol nggak guna tuh. Mendingan fokus ke cari cuan gitu, buat nambah-nambah isi dompet, buat nambah-nambah beli handphone baru, beli motor baru atau apalah gitu. Nah di situ ya mulai ya, biar ya terutama sih itu masalah mempermudah gitu, cari jalan yang mudah gitu, jangan maksain ya kayak orang-orang yang udah nggak 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 sekolah gitu. Di sini harus pinter bagi waktu, kayak tadi delegasi atau tujuan yang jelas tuh, biar nggak tele-tele nyari duit segini, pilih bisnis yang ini, jangan tergiur bisnis yang lain, jalanin dulu ini gitu. Gagal atau berhasilnya jalanin dulu satu gitu. Jangan kemakan iklan kiri kanan. Lanjut ke masalah delegasi, ini kalau bisa ajak teman-teman, yang ajak teman-teman itu sebenarnya ya hal yang bagus gitu, mereka juga terbantu lah dapat job-job ya. Cuma ya kembali ya, ini ya harus harus ada etikanya juga. Kadang ngajak temannya udah bisa
jadi saingan seperti itu. Ini harus dari awal harus di inilah perjanjiannya seperti apa gitu. Emang nggak ada ini sih ya namanya, ya kadang namanya cari cuan ya begitu deh, ketemu hal-hal yang teman makan teman atau apalah udah diajarin pinter terus jadi nusuk dari belakang seperti itu, ya itu udah hal yang biasa sih. Yang penting kembali ya, ya kalau misalnya ada yang nggak beres segera cari gantinya ya, kira-kira seperti itulah, jalan terus bisnisnya. Oke, jadi itu aja ya, mungkin nanti di video-video selanjutnya akan ditambah atau ada yang menambahkan di kolom komentar, silahkan ya. Yang jelas yang pertama itu tadi tujuan sama hasilnya ditetapin. Kedua ya masalah ya diskusi sama mentor atau orang tua atau guru. Ketiga masalah delegasi, ajak teman-teman untuk jobnya biar cepat selesai seperti itu. Nah, dan jangan menunda-nunda. Ya udah jelas ya, jangan menunda-nunda deh, itu musuh semua kegiatan gitu. Kalau semakin ditunda, yang seharusnya dalam sebulan udah menghasilkan ditunda, jadinya ya nggak mulai gitu. Dan satu lagi ya, bisnis online ini jangan sampai mengorbankan nilai sekolah gitu. Jangan sampai bolos, jangan sampai, ya harus bisa yang mengatur waktu karena ya semuanya penting gitu. Sekolah juga buat masa depan, buat jenjang pendidikan, buat relasi juga, dapat teman-teman nanti suatu waktu setelah lulus sekolah bisa ya buka usaha bareng atau ya seperti itulah. Nah, di sini jangan sampai terbengkalai, jangan sampai DO atau dikeluarin dari sekolah. Gitu aja, harus menjaga awalnya kita mulainya seperti apa. Kalau bisa sampai sekolah selesai, tamat, ya semuanya berjalan beriringan gitu. Jangan sampai mentang-mentang udah punya duit, udah bisa dapat duit terus sekolahnya nggak dilanjutin, itu seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa jempolnya guys. Goodbye.